Ketua dan Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI. Mohon maaf, saya takut salah menyebut Komisi 7. Hadir di sini pimpinan Pak Nurdin, Pak Eko, dan Pak Adi. Yang terhormat Bapak Ibu anggota Komisi 6 DPR RI. Saya merasa terhormat hadir di Komisi 6 ini karena saya pernah ada di sini bersama Pak Eko dan hampir semua anggota Komisi 6. Mohon maaf, Pak. Komisi 6 ini istimewa, Pak pimpinan, karena sepertiga anggota DPR RI itu sebenarnya dipimpin oleh 3 sekjen di Komisi 6 ini. Jadi kalau Komisi 6 memutuskan, saya kira sepertiga anggota DPR RI sudah menyetujui. Pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Menteri yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, dan perkenankan juga kami menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI yang telah mengundang kami untuk menyampaikan penyelamatan industri baja nasional dan evaluasi tata niaga pakaian bekas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak pimpinan bahwa Bapak Presiden sangat concern dengan perekonomian nasional, terutama untuk menjaga kemandirian ekonomi, menjaga supaya source bangsa dan negara kita bisa dikelola dengan baik sesuai dengan kemandirian, asas kemandirian, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33. Mengawali paparan kami, perkenankan kami menyampaikan beberapa data awal terkait dengan pertumbuhan industri pengolahan non-migas tercatat sebesar 5,58%, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,04%. Di mana subsektor industri dengan pertumbuhan tertinggi pada periode yang sama adalah industri logam dasar dengan pertumbuhan sebesar 18,62%. Untuk kinerja investasi, berdasarkan data BKPM dan Kementerian Investasi, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan perlengkapannya mencatat kinerja positif sepanjang Januari-Desember 2025 sebesar 14,6 miliar US dollar atau 26% dari total investasi penanaman modal asing. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, berdasarkan data World Steel Association, total produksi baja kasar dunia tahun 2025 mencapai 1.849 juta ton, di mana produsen terbesarnya adalah Tiongkok, yaitu sebesar 51,9% atau 960,8 juta ton, diikuti India sebesar 164,9 juta ton atau sekitar 8,9%. Kita di Indonesia menempati peringkat ke-13, di mana produksi pada tahun 2025 baja kasar sebesar 19 juta ton atau meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 18,6 juta ton. Berikutnya berdasarkan data IISIA dan World Steel Association atau WSA,
Struktur konsumsi baja dalam negeri masih didominasi oleh sektor konstruksi, di mana penyerapannya mencapai 77,1% dari total konsumsi baja nasional. Ini berarti bahwa industri baja kita sangat tergantung kepada pembangunan infrastruktur dan properti sebagai penggerak utama permintaan baja. Sektor otomotif menempati posisi kedua yang kontribusinya mencapai 11,6%, lalu peralatan rumah tangga sebesar 3,3%. Secara agregat, konsumsi baja tertimbang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5,2% pada tahun 2024 setelah sebelumnya mengalami kontraksi pada tahun 2020 karena pelambatan ekonomi. Tingkat konsumsi baja per kapita Indonesia tahun 2025 masih relatif rendah, sekitar 60 kg per kapita, jauh di bawah rata-rata global, yaitu 217 kg per kapita, tertinggal dari produsen-produsen utama, industri utama, yaitu Korea, Tiongkok, dan Jepang. Begitupun dengan utilisasi baja, industri baja nasional, rata-rata mencapai 52,7%. Ini mengindikasikan bahwa potensi ekspansi dan peningkatan yang signifikan masih tersedia ruang yang sangat besar. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, industri baja mengalami peningkatan ekspor konsisten diiringi dengan penurunan impor sejak tahun 2022. Volume ekspor produksi baja meningkat dari 9,3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 23,97 juta ton pada tahun 2029. Mencerminkan penguatan kapasitas produksi dan daya saing industri baja. Sementara impor yang sempat meningkat pada tahun 2022 17,9 juta ton, menurun di tahun 2025 menjadi 14,8 juta ton. Perkembangan ini menyebabkan pergeseran neraca perdagangan dari kondisi defisit menuju surplus yang mencapai 18,09 juta ton. Ekspor industri baja nasional Indonesia juga menunjukkan kinerja yang kuat serta semakin terintegrasi dengan rantai perdagangan global dengan total nilai ekspor mencapai 29,23 miliar US dollar pada tahun 2024. Struktur pasar ekspor baja Indonesia didominasi oleh kawasan Asia Pasifik, di mana 5 negara yang meliputi Tiongkok dengan pasar terbesar sebesar 16,11 miliar US dollar, lalu Taiwan, India, Australia, dan Vietnam. Indonesia menempati posisi sebagai salah satu eksportir baja terbesar di Asia Tenggara setelah Malaysia dan Vietnam. Sebentar Pak, tolong jangan buka YouTube. Ini bocor karena ya ada yang buka YouTube ya. Ini mohon jangan ada yang buka YouTube ya. Ada yang mute. Ya. Mungkin karena dulu pernah di sini Pak Ketua. Silakan Pak Wen. Jadi suaranya jadi 2. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, Kementerian Perindustrian mencoba menginisiasi dan mengimplementasikan beberapa kebijakan industri terintegrasi untuk menumbuhkan industri baja. Yang pertama, trade remedies dan pengendalian impor. Lalu yang kedua, penerapan standar nasional Indonesia, SNI wajib. Lalu penguatan tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Dan yang keempat, kebijakan energi, memastikan volume dan harga pasokan dengan skema harga gas bumi tertentu atau HGBT. Yang kelima, kebijakan bahan baku. Yang keenam, pemberian insentif fiskal dan investasi seperti tax allowance, tax holiday, dan master list bahan baku. Sementara
terdapat berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh industri baja nasional kita yang secara bertahap perlu kita antisipasi. Pimpinan, yang pertama adalah gap antara konsumsi baja dengan produksi nasional yang cukup besar, dan gap ini diisi oleh produk impor, di mana mayoritas dari Tiongkok. Yang kedua, sebagian besar produsen baja nasional masih berfokus pada kebutuhan sektor konstruksi dan infrastruktur, padahal sektor-sektor lain seperti otomotif, perkapalan, alat berat, dan rumah tangga juga makin lama makin berkembang dan membutuhkan baja nasional kita sebagai bahan baku. Yang ketiga, fasilitasi produksi yang dimiliki oleh produsen baja nasional rata-rata sudah berumur dan teknologinya tertinggal serta belum ramah lingkungan. Ini juga mempengaruhi kualitas dan biaya produksi yang tinggi. Yang keempat, kesulitan bersaing dengan produk baja yang berasal dari impor dari aspek harga maupun kualitas. Kelima, kontribusi industri baja nasional terhadap investasi baru yang tumbuh belum optimal. Kemudian yang keenam, biaya energi dan logistik yang masih relatif tinggi. Dan yang ketujuh, rendahnya harga impor yang menekan produk industri baja nasional kita. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian dengan stakeholders menyusun beberapa langkah penyelamatan industri baja nasional. Yang pertama, perlindungan industri dalam negeri dari praktek unfair trade negara lain, tadi dengan menerapkan trade remedies. Yang kedua, percepatan adopsi teknologi terkini dan ramah lingkungan, penerapan SNI untuk produk baja hilir, peningkatan investasi di sektor hulu, crude steel, pengembangan industri baja dalam negeri, dukungan hilirisasi baja nasional untuk dikonsumsi oleh industri perkapalan, otomotif, militer, serta konstruksi, dan pertumbuhan investasi yang ada menjadi peluang bagi industri baja nasional. Pimpinan dan anggota Komisi 6, sementara untuk tekstil atau pakaian bekas, kami perlu sedikit menyampaikan bahwa industri tekstil dan produk tekstil adalah industri prioritas nasional untuk dikembangkan dalam jangka panjang. Bapak Presiden juga sudah memerintahkan termasuk Danantara di sini untuk menjadi salah satu akselerator percepatan industri tekstil menghadapi tantangan dan pengembangan industri tekstil di masa yang akan datang. Perannya cukup signifikan dengan kontribusi sekitar 0,97% terhadap PDB nasional dan 5,61% terhadap PDB manufaktur pada triwulan 3 tahun 2025. Hingga November. Izin Ketua, izin bentar. Kenapa tidak ditampilin di sini ya? Materi ini. Baik. Hingga November tahun 2025 nilai ekspor industri TPT mencapai 10,97 miliar US dollar, sekitar 5,33% dari total ekspor, menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, sekitar 19,5% tenaga kerja manufaktur, dan mampu memenuhi sekitar 70% kebutuhan sandang dalam negeri. Impor pakaian bekas sudah dilarang sesuai dengan peraturan Pak Menteri Perdagangan, Permendak nomor 40 tahun 2022, yang sebelumnya sudah diatur di dalam Permendak nomor 18 2021 dan Permendak nomor 51 tahun 2015 mengenai larangan impor pakaian bekas. Berdasarkan data BPS, terdapat barang impor dalam jumlah kecil yang tercatat secara resmi. Berdasarkan informasi Ditjen Bea Cukai, impor ini merupakan barang bawaan. Namun,
data impor pakaian bekas melonjak pada tahun 2024 sekitar 3.865 ton. Berdasarkan data trade map, terdapat selisih signifikan antara impor yang tercatat di BPS dan data impor terutama Malaysia yang mencapai 24.000 ton pada tahun 2024. Rata-rata persentase impor pakaian bekas dibandingkan impor pakaian jadi yang baru dan resmi pada tahun 2020 hingga 2025 sebesar 48%. Impor pakaian bekas persentasenya cukup tinggi dan sangat mengganggu serta merugikan negara karena tidak terkena bea masuk, bea tambahan, PPN maupun PPH. Selain kerugian negara, tentu harga barang ini karena lebih murah memukul langsung produk dalam negeri yang tentu saja terkena PPN dan PPH. Pakaian bekas impor yang masuk ke pasar domestik secara ilegal dengan harga sangat rendah 10,4 sampai dengan 19,9 kali dan variasi produk yang luas, branded akan langsung bersaing dengan produksi lokal. Dilihat dari sisi pasar dalam negeri memiliki potensi yang sangat besar bagi pakaian alas kaki dan tutup kepala. Data BPS menyampaikan pengeluaran masyarakat untuk komoditas ini mencapai 35.000 per kapita per bulan. Dengan jumlah total penduduk Indonesia 281,6 juta jiwa, total belanja masyarakat untuk komoditas sandang diperkirakan mencapai 10 triliun rupiah per bulan, setara dengan 119,8 triliun rupiah per tahun. Angka ini menunjukkan sangat besar peluang pasar domestik yang dapat terus dioptimalkan untuk memperkuat industri nasional, khususnya di sektor industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri. Sebagai bagian dari strategi komprehensif, kami dari Kementerian Perindustrian terus memperkuat industri tekstil dan produk tekstil dengan beberapa langkah. Yang pertama, meningkatkan pengawasan dan penindakan dengan mendorong memperketat pengawasan pelabuhan dan jalur tikus dengan berkoordinasi Bea Cukai, TNI AL dan Bakamla serta kepolisian. Kemudian penindakan hukum secara maksimal dan sistem pelaporan terpadu. Begitupun juga untuk penguatan industri tekstil dalam negeri dalam rangka substitusi impor, kami menyiapkan 3 langkah. Yang pertama, penguatan dan branding produk fashion IKM dalam negeri, insentif fiskal dan non-fiskal, program hilirisasi dan modernisasi mesin. Lalu kami juga mendorong kampanye dan pemberdayaan konsumen dengan melakukan kampanye cinta produk lokal, edukasi dampak negatif, dan pengembangan sentra fashion lokal. Bapak, Ibu pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI yang terhormat, demikianlah penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat dengar pendapat hari ini. Tentu kami berharap permasalahan-permasalahan terkait industri baja maupun importasi pakaian bekas dapat segera dirumuskan langkah-langkah dan tindak lanjutnya ke depan. Kami meyakini bahwa sinergitas yang kuat antara pemerintah dan legislatif, target-target pembangunan industri nasional dapat kita capai bersama. Terima kasih atas dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 6. Tentu ini akan menjadi bagian dari kerja besar bersama membangun ekonomi dan industri nasional. Atas perhatian dan kerjasama yang hebat ini kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan sebuah pantun pimpinan. Boleh sekali? Belum. Pergi merantau mencari berkat, berkat tak jauh dari kekasih. Atas kerjasama Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.